maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab-kitab sahih beliau mereka. Jamaah rahimakumullah, pada hadis yang ke-15 di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah ini, Imam Nawawi menukil hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan hadis ini ya sudah familiar ya, sudah sering kita mendengarnya. Dan mudah-mudahan dengan kita kajinya lagi, kita dengar pada hari ini, pada malam ini, menjadi semakin kuat ingatan kita dan semakin kuat pemahaman kita, dan akhirnya Allah mudahkan kepada bagi kita untuk bisa mengamalkan. Karena ini 3 kalimat di dalam hadis ini itu menjadi salah satu keutamaan bagi seorang mukmin. Bahkan di hadis ini disebutkan sebagai faktor penyempurna iman. Jadi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, di sini disarannya disebutkan man kana yuridu kamalal imani billahi wal yaumil akhir. Jadi takdir kalimatnya bersalah, barang siapa yang menginginkan imannya sempurna, gitu ya, ingin mendapatkan kesempurnaan iman pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada hari akhir. Nah, ini banyak ya amalan-amalan yang menjadi faktor penyempurna iman, itu dikaitkan dengan dua dari rukun iman itu, iman kepada Allah dan iman yang kelima itu iman kepada hari akhir. Karena dua-duanya ya gaib bagi kita. Artinya ketika ingin sempurna imannya, kata Rasulullah, yang pertama falyakul khairan, maka berkatalah yang baik-baik saja, gitu ya. Ya, kenapa saya pakai saja? Karena di sini ada auliyasmut atau diam. Artinya berkata yang baik atau diam. Kalau tidak bisa berkata yang baik, ya diam. Dua pilihannya. Di Muslim ini dua pilihannya tentang dengan perkataan, ya, tentang lisan. Di penggunaan lisan itu apa? Berkatalah, gunakan lisan ini untuk mengucapkan sesuatu yang baik-baik saja. Apa yang baik itu? Zikir, baca sholawat, gitu ya, dan membaca Al-Quran, atau mengatakan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya untuk apa? Untuk akhiratnya. Di antaranya apa? Mengatakan sesuatu yang tidak menyakiti orang lain, tidak berdusta, tidak ghibah. Berdusta sekarang istilahnya fakhwah, ya. Ya dari dulu sebenarnya, bukan sekarang aja, karena itu bahasa Inggris ya. Hawk, ya. Tapi populer sekarang ya, dengan adanya teknologi WA, WhatsApp itu ya, dusta itu lebih populernya kita sebut berita hawk, berita bohong, atau ghibah. Jadi berita bohong, ghibah, ya. Di hadis ini lisan mengucapkan. Sekarang ucapan ini di teknologi di era sekarang ini, teknologi IT ya, ucapan yang disebut ucapan di sini termasuk apa? Termasuk ini
apa ini? Ketukan jari tangan kita, jempol kita, telunjuk kita atau jari-jari kita ketika mengetik apa kalimat-kalimat yang berbau dusta gitu ya, yang menunjukkan kalimat-kalimat dusta. Jadi kalimat kalam di sini ucapan di sini ya tidak hanya melalui lisan, tapi sekarang lebih banyak lewat ini ya, lebih. Kadang-kadang kita duduk ngariung ngobrol, tapi mulutnya balem, yang ngobrol apa? Jempol, yang ngobrol kan jempol. Nanya padahal parendeng, besok nanti kamu, ya besok kan ngobrol duaan nanti pakai itu, pakai pakai HP, WA gitu ya. Dan WA itu karena itu paling banyak digunakan untuk komunikasi saat ini. Itu juga termasuk gitu ya. Jadi dusta, ghibah. Saya selalu ulang-ulang, ya mudah-mudahan saya sendiri juga bisa terhindar dari perbuatan ini, karena ini paling sulit ya di zaman sekarang ini. Menggibah itu sudah tidak rasanya kita menyebarkan ilmu gitu, menyebarkan berita, padahal ya beritanya berita ghibah itu. Ya paling gampang tandanya itu ketika berita itu didengar oleh yang bersangkutan, diketahui oleh bersangkutan tidak terima, yaitu ghibah namanya. Baik beritanya itu isinya itu benar atau apalagi kalau tidak benar. Kalau tidak benar ya ghibah ya fitnah kan tuh ya. Kalaupun benar ya tetap aja ghibah. Ketika kata-kata itu tidak diterima, berarti yang bersangkutan tidak menerimanya atau kasarnya marah lah gitu ya. Dengar berita jadi lebih baik diem aja. Kalau saya sering mengatakan ya lebih baik ya. Karena kalau tidak dihapus mungkin suatu saat kita akan share kepada teman kita, kepada keluarga kita, kepada tetangga kita. Yang ketika materi beritanya sesuatu yang cocok dengan kita, kadang-kadang kita tidak melihat kalimatnya ya. Kalimatnya kadang-kadang ya mohon maaf gitu ya, kasar, kadang-kadang itu kita sebar atau kita share. Dan mohon maaf, bukan maksud mengini saya. Di sekarang ini kita kan sedang dibingungkan dengan tanda kutip perdebatan tentang Ba'alawi ya. Ba'alawi itu keturunan Rasul atau bukan, terus itu Wali Songo itu keturunan Rasul atau bukan. Ya kita mengikut aja lah para ahlinya. Kata ahlinya iya ya iya gitu. Kata ahlinya bukan, kata yang mengatakan bukan, ya nggak apa-apa gitu. Toh bahasa Sundanya tekitu nage kita mah turunan Balawi bukan gitu, turunan Wali Songo juga bukan. Apa yang pusing-pusing? Ya kalau iya ya alhamdulillah gitu ya. Kita hormat, kita takdim kepada mereka itu ya sesuai dengan ya dia salah satu dari perintah Rasul kita memuliakan zuriat. Kalau itu bukan ya nggak apa-apa. Karena leluhurnya berbohongkeun, urusan manehna bohong gitu ya. Dan kita mah tidak berniat berbohong gitu. Tapi ikutilah aja gitu kepada siapapun ya. Ikutilah apa yang diperintahkan Rasul. Hormati orang itu karena amalnya, karena ilmunya, karena akhlaknya. Kan itu perintahnya. Saya hormat ke si A, saya hormat ke Pak Kiai Nandang, walaupun Pak Kiai Nandang bukan turunan Rasul misalnya, ya saya tetap hormat. Karena apa? Karena ilmunya. Bukan karena keturunan siapa tuh kan gitu ya. Yang jelas ilmunya, kita hormat kepada ilmu. Kita hormat juga karena akhlak. Gitu ya kan? Jadi mohon gitu kita nggak usah ikut khawatir masuk ke dalam kategori ghibah.
Bahkan dalam redaksi yang lain bukan man kana yu'minu billah gitu ya. Apa la yu'minu ahadukum gitu ya. Bahkan juga tidak beriman seseorang apa la yu'minu billahi wal yaumil akhir apa bagi orang yang tidak menjaga lisannya. Jadi jaga apa namanya jaga dia. Dalam satu riwayat menunjukkan layas takimu imana abdun hatta yastakima qalbuhu. Tidak lurus, tidak tegak gitu ya. Apa namanya? Iman seseorang dia tidak tegak berarti kalau iman tidak benar gitu ya. Tidak tegak, tidak lurus iman seorang hamba ya. Hatta yastaqima qalbuhu. Sampai dia apa? Tegak hatinya, lurus hati, bersih hatinya. Jadi iman itu kaitannya dengan hati. Jadi imannya tidak akan sempurna kalau hatinya tidak bersih. Kayak kita di Riyadhah melalui toriko, Riyadhah melalui zikir gitu ya. Membanyakan apa lisan kita dibasahi dengan zikir. Para ulama kita mengajarkan habis sholat fardu, paling tidak habis sholat fardu wiridan. Ya wiridan itu zikir gitu ya. Wiridan itu zikir. Kalau ada yang mengatakan wiridan itu bid'ah, kajen. Karena yang saya baca adalah zikir gitu ya. Karena wiridannya berbahasa Indonesia, bahasa Arab yang di-Indonesiakan gitu ya. Bahasa Arab yang di-Indonesia. Itu syukur, ente itu syukur, nah itu bahasa Arab syukur nah gitu. Tapi menjadi bahasa Indonesia. Tapi intinya yang di dalamnya wiridan itu apa? Ya zikir yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW yang dirangkai oleh para ulama. Nah, hadisnya berbeda-beda dirangkai oleh para ulama. Istighfar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya gitu ya. Sampai di akhirnya kita berdoa, zikir. Basahi itu. Kalau kita tiap habis sholat fardu wiridan itu paling tidak kan 5 menit ya Pak. Selamatlah 5 menit kita itu hidup kita dari apa? Dari ghibah, dari berkata dusta. Kan itu kan? Gara-gara apa tuh? Gara-gara wiridan. Makanya minimal lah dalam 24 jam tuh 5 kali 5 25 menit kita terbebas dari apa? Dari keburukan lisan, karena lisan kita digunakan untuk berzikir, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Kemudian layastaqimu apa qalbuhu hatta yastaqima lisanu. Dan hati itu tidak akan lurus gitu ya, kalau lisannya tidak lurus. Jadi iman tidak lurus kalau hatinya tidak lurus. Hati tidak lurus kalau lisannya tidak lurus. Jadi apa namanya kesimpulannya? Lisan itu bisa mempengaruhi lurus tidak lurusnya apa, sempurna tidak sempurnanya iman seseorang. Hati-hati dengan lisan. Maka Sayyidina Ali berpesan hati-hati dengan lisan atau jagalah lisanmu karena lisan itu seperti harimau, seperti binatang buas. Kalau kamu tidak kendalikan, tidak kamu ikat, ya. Kalau kamu ikat, dia akan menolongmu, akan bermanfaat bagi kamu. Tapi kalau tidak dikendalikan, tidak diikat, maka dia akan membinasakan lisan itu. Terus yang lain mengatakan sesuatu yang kata-kata baik yang sudah diucapkan itu lebih sulit dihapus daripada kita membatalkan pikiran untuk mengatakan sesuatu yang baik. Jadi artinya pikir dulu sebelum apa? Sebelum berucap, sebelum diucapkan, gitu ya. Kemudian waman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hormatilah atau muliakanlah tetangganya.
muliakan tetangga. Laisal mu'min alladzi yasba'u wajaruhu ya'iun ila janbihi. Bukanlah seorang mukmin, sabda Rasul, lain mukmin apabila apa? Apabila dia perutnya kenyang sementara tetangganya kelaparan. Jadi itu bukan sifat seorang mukmin gitu ya. Bukan orang mukmin apabila dia perutnya kekenyangan sementara tetangga di sampingnya kelaparan. Artinya berbagi gitu ya. Berbagi. Nah, hadis yang kedua ini fal yukrim jaruhu ini diawali dengan fal yakul khairon. Artinya apa? Ya ke tetangga pun salah satu yang harus kita lakukan ketika menghormati tetangga, memuliakan tetangga, jaga kata-kata kita, jaga lisan kita. Karena mungkin itu lebih banyak yang menyebabkan kita cekcok, kita bertengkar dengan tetangga. Itu banyak dari lisan. Walaupun mungkin ada perbuatan-perbuatan yang memancing lisan itu, tapi atau jaga lisan. Kita kan kadang-kadang di depan kalau di perumahan ya, kalau di ini kan kalau di kita di sini di belakang mungkin. Kalau di perumahan kan pasti setiap rumah itu pinggirnya jalan, gitu kan? Pasti jalan. Kita mah sengaja kendaraan itu dimasuk-masukin, tidak ditaruh di jalan. Tetangga kita mah naruh mobil atau kendaraan di depan rumah kita, sehingga kadang-kadang kita pas mau keluar susah gitu ya. Susah ternyata terganggu gitu ya, terhalangkah atau mungkin kagok gitu. Kalau mobil kan harus kalau mau belok sana ya di sana ada space untuk belok kan gitu. Kadang-kadang gitu. Nah, kalau tidak ingat kepada ajaran Islam, ya pasti itu akan menimbulkan apa? Menimbulkan pertengkar, ngomel-ngomel. Ya. Nah ini dalam kitab dikisahkan bagaimana ketika akhlak Rasulullah SAW ya, digunakan oleh orang Muslim, seorang mukmin ya, ketika ada dia bertetangga. Seperti kisahnya itu, kisah siapa? Malik bin Dinar. Disebut Malik bin Dinar itu orangnya sangat kaya raya gitu Pak. Dulunya gitu. Awalnya Malik bin Dinar itu orang yang sangat kaya raya. Kemudian kaya raya tapi dia maksiat kepada Allah. Sampai suatu saat dia mimpi, kemudian ditinggalkan semua hartanya sehingga jadi orang yang miskin. Malik bin Dinar ini miskin, orang yang miskin. Tetangganya seorang Yahudi kaya raya. Dia sama kaya makan kalau yang miskin mah beli belanja jajanan kayak kerupuk gitu ya. Sampahnya cuma kantong plastik gitu. Tapi kalau orang kaya kan ya dusnya ya kantongnya segala macam. Sampahnya kan lebih banyak kan gitu. Nanti si tetangga Yahudi ini sering membuang sampah di rumahnya Syekh Malik bin Dinar, karena rumahnya kecil, pagar-pagaran acan kayaknya gitulah, sehingga ya kemudian kalau sekarang mah pekocoran pembuangan kamar mandinya itu dibuang ke samping rumahnya Syekh Malik bin Dinar. Tapi yang dilakukan beliau tidak pernah menegur. Yang dilakukannya apa? Ya boro-boro marah gitu, negor juga tidak. Ketika kotoran numpuk ya dibersihkan gitu. Kada sampahnya kalau bisa dibakar ya dibakar. Artinya ya dibersihkan aja. Tidak pernah menekan. Sampai karena tidak marah, si Yahudi ini malah jadi bingung. Nanya, Malik bin Dinar, aku ini jahat lah gitu ya.
jahat kepada kamu. Saya buang sampah ke rumah, saya alirkan kotoran kamar mandi ke rumahmu, tapi kok kamu tidak pernah marah. Jawabannya apa? Karena saya dipesani oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wal yukrim jarahu. Harus jadi saya mengikuti perintah Rasulku. Kau berbuat jahat, tapi aku diperintah oleh Rasulku, oleh Nabiku untuk apa? Memuliakan tetangga. Tapi kan saya jahat sama kamu gitu. Jawab saya Nabinya, ya kejahatan kamu, ya urusan kamu dengan Allah. Urusan saya dengan Allah, ya saya melaksanakan perintah Rasul. Saya berbuat baik dengan tetangga. Nah, dengan akhlak seperti itu, kemudian apa yang terjadi? Si Yahudi itu kemudian masuk Islam. Itu karena akhlak. Makanya Rasulullah kan dengan innama buistu liutammima makarima akhlak. Jadi mau punten ya, kita saling mengingatkan di zaman kita sekarang ini akhlak itu udah nggak tahu nomor berapa gitu ya. Yang penting saya punya ilmu kuat hahauk gitu ya. Hahauk, menyalahkan orang dan sebagainya gitu. Menyalahkan itu bukan hanya ente salah dengan bahasa-bahasa yang tadi, bahkan dengan bahasa yang kasar gitu ya. Bagi kita bahasa-bahasa yang kasar. Nah, sekarang dengan tetangga kenapa? Karena kita tadi diawali dari hati. Syekh Malik bin Dinar ya karena hatinya bersih. Jadi kalau tetangga kita naruh mobil di depan kita, kalau hatinya kotor, gua aja dimasukin gitu ya, supaya tidak supaya di depan ini malah ayo ditaruh dulu kan gitu. Tapi kalau tidak bersih, mungkin dia malam dia pulang shift 3 nggak sempat memasukkan mobilnya ke dalam garasinya, sehingga dia taruh dulu di situ. Kalau hasilnya kan seperti itu. Dan kalau hati seperti itu, hati yang bersih, tidak pernah sakit hati gitu, dan tidak pernah kesel gitu ya. Karena apa? Karena selalu baik gitu, berbaik sangka kepada orang baik. Jadi fal yukrim jarahu dalam satu ungkapannya baginda Rasul kan, mazala Jibril yusini bil jari hatta donantu annahu yurisu. Intinya Jibril itu, Sayyidina Jibril itu berwasiat kepadaku tentang apa? Tentang tetangga. Rasul Sayyidina Jibril sering berwasiat kepada Rasul, awas tetangga, kira-kira gitu. Hatta donantu, sehingga aku menyangka bahwa tetangga itu bisa mewarisi. Saking tadi pesannya banyak gitu. Itu tetangga. Dan kemudian tetangga ini di dalam Al-Quran disebutkan ada tetangga jauh, ada tetangga dekat. Nah, ini dijelaskan oleh para ulama, tetangga jauh itu bisa tetangga orang lain dengan ya bahasa Sundanya ya, atau dia kerabat kita. Ya, tetangga itu bisa jadi saudara kita. Jadi tetangga dekat itu bisa maknanya tetangga yang dekat kita atau kerabat dekat kita, walaupun tempatnya jauh. Kerabat dekat itu siapa ya? Adik, kakak, itu kan kerabat dekat. Mungkin paman ya masih dekat. Tetapi yurisu itu yang berkaitan dengan waris dan wali nikah gitu ya. Itu kerabat, walaupun tempatnya jauh, itu harus tetap dijaga. Dan tetangga jauh itu maknanya tetangga yang agak jauh dari kita, ya, rumahnya lebih jauh dari kita, atau kerabat jauh kita.
kerabat jauh tak mungkin sepupu gitu ya, dan seterusnya ya. Misan mindo, bahasa Sunda makan ayam misan mindo, ayam misan ping telu gitu ya. Misan telu tuh kita bersaudara hanya karena satu buyut gitu ya. Satu buyut itu kan kita mau disebutnya misan. Nah, ketika kerabat kita itu tetangga kita adalah, apalagi kalau tetangga itu memang kerabat ya, saudara kita. Jadi ketika tetangga itu kerabat kita dan muslim, maka kemuliaan hak dimuliakannya mereka itu memiliki 3 hak. Hak sebagai tetangga, hak sebagai kerabat, dan hak sebagai seorang muslim. Gitu. Dia harus dimuliakan oleh kita. Gitu. Kemudian kalau tetangga itu muslim tapi bukan kerabat kita, dia tetap punya hak, 2 hak pada atas kita itu. Harus kita hormati gitu. Satu, haknya sebagai tetangga, yang kedua hak dia sebagai seorang muslim. Itu juga harus dimuliakan oleh kita gitu ya. Ketika dia menjadi tetangga. Atau tetangga yang kerabat bukan, muslim juga berbeda agama dengan kita, tapi rumah kita berdekatan. Kayak contoh tadi Syekh Malik bin Dinar bertetangga dengan seorang Yahudi, dulur lain beraya lain gitu ya. Dan berbeda agama. Bertetangga itu pun tetap punya hak, walaupun satu haknya hanya hak sebagai tetangga. Paham ya? Kalau non muslim bukan kerabat ya, dia tetap hak kita, hak untuk dimuliakan oleh kita, yaitu sebagai tetangga. Paham kita ya? Itu tentang tetangga. Kemudian wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Terus sebelum ke situ saya menemukan satu riwayat dari sini. Seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inna fulanah, perempuan ya, takumul laila wa tasumun nahara wa taf'alu wa tasaddaqu wa tu'dhi ziranaha bilisaniha. Ya Rasulullah, sesungguhnya seseorang, si fulanah, seorang perempuan, dia itu kalau malam rajin sholat rajin tahajud, dia habiskan dan 1/3 malam itu dihabiskan untuk sholat sun. Wa tasumun naharo, hampir setiap hari dia puasa, atau mungkin yang itu puasa Daud gitu ya, sehari puasa sehari buka, seumur hidupnya seperti itu. Kemudian wa taf'alu, dan dia juga beramal soleh yang lain. Kemudian wa tasaddaqu, dia suka bersedekah. Nah, ada yang berikutnya, apa? Wa tu'zi jiranaha bilisaniha, dan dia juga suka menyakiti tetangganya bilisaniha, dengan lisan. Menta mere, tapi bari apa? Bari ngomel. Menta yo gawe atuh orang-orang kene. Nah, itu kan menyakiti gitu. Itu menyakiti. Apa jawab Rasulullah? La khairu fiha hiya min ahlin nar. Tidak ada kebaikan sedikit pun bagi dia ya. Dari tadi amal-amal sunnah, sholat malamnya, amal-amal sunnah puasanya, sedekah sunnahnya itu ya, kata Rasulullah, itu tidak jadi kebaikan pada kasus ini ya, karena dia suka menyakiti tetangganya. Hiya min ahlin nar. Rasulullah. Kemudian wa pulanah, sementara si pulanah yang lain tusolil maktubah, dia hanya sholat fardu doang gitu sholatnya. Tidak seperti tadi. Kalau tadi rajin sholat malam berarti fardunya ya apalagi gitu ya, atau rajin. Kalau ini mah si pulanah yang lain mah
Dia hanya rajin melaksanakan sholat fardu. Likum lompat gitu. Karena kebutuhan ya. Bukan karena malas wiridan, bukan. Kayak kisah Allah, assalamualaikum begitu. Kisah apa kan kisah gitu. Assalamualaikum. Sholatnya selalu di belakang Rasul berjamaah. Kisah Labah itu kan kisah. Kisah Labah versi guru saya waktu kecil gitu. Jadi sholat selalu tidak pernah ketinggalan berjamaah dengan Rasul dan bahkan selalu di belakang Rasul. Karena dia dapat keterangan bahwa paling utama makmum adalah orang yang paling berada di belakang imam. Jadi rahmat Allah turun kepada imam, kemudian orang yang kedua itu adalah orang yang di belakang yang disebut wakil imam. Wakil imam tuh kalau imamnya batal, dia yang maju menjadi imam. Itu yang paling utama. Dan di sahabat itu selalu di situ. Tapi setiap assalamualaikum lompat gitu. Sampai suatu saat dipegang oleh Rasulullah. Sahabat, kenapa engkau rajin berjamaah tapi seolah-olah kamu tidak mau mengamini doaku? Bahasanya gitu Rasulullah. Sahabat bilang, oh ya Rasul, mohon ampun paralun kalau bahasa Sunda mah gitu ya. Bukan tidak mau mengamini doa, tapi saya ditunggu sama istri saya. Ini sarung yang saya pakai ya di rumah itu cuma satu. Kalau sholat gantian sarungnya. Jadi kalau saya kelamaan di sini, nanti istri saya ketinggalan kehabisan waktu sholatnya, atau tidak mendapatkan fadilah sholat di awal. Jadi saya assalamualaikum dulu itu karena apa? Sarungnya ditunggu oleh. Tidak seperti itu gitu. Nah ini orang ini sholi maktubah, dia hanya sholat sholat fardu. Watas diku bi aswar, dia hanya bisa sodakoh dengan gandum. Mundi orang mah mungkin di sini dia mah cuman mere bea sungguh, gak punya uang maksudnya gitu ya. Oh zaman dulu kan zaman saya kecil orang tua kita tuh kan susah duit uang, yang ada cuma beas. Beli uyah pakai beas gitu. Beli apapun biasanya pakai beas, beli minyak tanah, beli minyak goreng ya, minyak kalapa dulu mah belum ada minyak sayur ya, minyak kalapa ya, pakai beas gitu. Ini ya gandum itu artinya ya cuman punya gandum gitu. Jadi cuman ya makanan ininya kan makanan leksnya gitu ya, zaman itu ya korma gitu. Ya cuman gandum biasanya gandum dengan kurma. Kalau ini cuma punya gandum doang, dia hanya bisa sodako dengan gandum. Kemudian walatu di ahadam, tapi lisannya tidak pernah menyakiti siapa pun. Apa jawab Rasul? Ia min ahlil jannah. Dia adalah ahli surga. Walaupun tadi amalnya dikit gitu, tapi dia tidak. Nah ini sebagai dan ingat ini hadis-hadis Padoil ya Pak ya. Hadis-hadis Padoil itu artinya jangan diambil penggalan nanti jadi liar kita gitu ya. Jadi liar. Sehingga orang liar bilangnya, gue kudu sholat, tuh penting mah bener weh, kan gitu. Kudu tuh sholatnya tuh bener gitu. Kan ada gitu. Tuh kudu sholat, tuh penting mah bener weh, tuh penting mah jujur. Ya jujur harus, tapi sholat wajib gitu. Tidak disebut bener kalau orang itu tidak pernah sholat. Karena dengan tidak sholatnya itu tidak benar gitu. Maksudnya jangan tuh, itu mungkin salah satu karena suka ngambil hadis-hadis pada gini penggalan-penggalannya gitu ya. Jadi menyeluruh dan lihat situasi kondisinya atau asbabul khurujnya, kenapa Rasulullah mengungkapkan hal seperti itu. Ini sedang menjelaskan betapa dalam Islam itu lisan ini sangat berpengaruh atas keselamatan kita. Keselamatan di dunia wal akhirat. Lisan perlu jaga lisan. Kemudian wa man yu'min billahi wal yaumil akhir fal yukrim doifahu. Yang ketiga menjadi alat sebagai penyempurna
iman itu adalah apa? Memuliakan tamu. Muliakan tamu maknanya apa? Ya beri tamu itu kebahagiaan, senang gitu ya. Jadi datang kita manyun, nah itu nyuguhan tapi bari manyun, ya itu tidak termasuk memuliakan tamu. Yang pertama tadi kan makanya apa? 3 rangkaian ini diawali dengan apa? Dengan palyakul khairon auliyas mut. Yang pertama itu dulu. Jadi jangan ke tamu ada kita datang, minta pias di wae ya, jangan. Itu walaupun kemudian biasanya dibere, disuguhan, dikasih makan enak, ya enggak termasuk memuliakan tamu. Ini dulu gitu. Karena yang pertama kan ini. Ketika bertemu dengan ketika menerima tamu, yang paling dulu adalah lisan. Makanya di hadis ini lisan dulu tadi kan. Palyakul khairon awaliyas, baru kaitannya dengan tetangga, kaitannya dengan memuliakan tamu. Nah ini kenapa? Karena memuliakan tamu, bertamu, memuliakan tamu itu adalah amalan-amalan para anbiya. Sayyidina Abul Anbiya, Sayyidina Ibrahim alaihissalam, dan Nabi Ibrahim itu disebut ya bapak tamu atau istilah itu hanya karena beliau itu kalau 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 satu hari nggak ada tamu, dia nyari tamu, nyari orang untuk untuk diajak makan bersama di rumahnya, berarti dia tamu kan gitu. Bahasanya dia sampai mencari-cari, berjalan jauh mencari mencari orang yang agar mau datang ke rumah. Datang ke rumah itu artinya bertamu, hanya untuk sedang makan berjamaah. Itu Sayyidina Ibrahim. Dan dalam Quran sebutkan ketika ada 2 orang datang, dia dibagiakeun gitu ya, dengan muka yang yang marahmai gitu ya, dengan muka yang ceria, diterima dengan baik, dipersilahkan duduk, kemudian langsung ke pemiliknya, kepada keluarganya, siapkan tuh sapi atau kambing yang gemuk gitu ya. Cuman ketika dihidangkan, 2 tamu ini tidak mau makan. Kenapa? Karena dua-duanya malaikat gitu. Jadi artinya di dalam para ulama mengatakan, awas ketika kita kedatangan tamu, jangan nanya ke tamu mau makan enggak, jangan. Suguhin aja, urusan dimakan atau tidak urusan tadi. Jadi jangan ditanya dulu mau makan apa tidak. Ya nanti tamunya pasti malu-malu, enggak gitu, padahal mayang gitu. Jadi jangan ditanya, mau nggak kalau saya hidangkan ini, mau nggak kok, jangan. Ke tamu jangan, serahin aja siapkan aja, urusan nanti mohon maaf saya sedang puasa, mohon maaf saya nggak makan, nah itu urusan lain gitu. Nah seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim itu, disediakan makanan tapi tidak makan. Ketika ditanya, ya memang malaikat, karena 2 malaikat itu diutus oleh Allah untuk memberitahukan bahwa istrinya Siti Saroh akan mengandung akan mengandung seorang bayi yang kemudian dinamai Nabi Ishak alaihi salam. Itu riwayat tentang tamu. Nah, karena itu mudah-mudahan ketika kita sudah mendengar tiga kalimat hadis ini ya, tentang tentang lisan, menjaga lisan, tentang menghormati tetangga, memuliakan tetangga, memuliakan tamu. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita untuk bisa mengamalkannya. Yang terutama ini, yang Tapi tentang tamu itu ya sesuai dengan kemampuan, jangan memaksakan. Karena dalam Islam tidak ada tidak ada perintah untuk memaksakan diri. Ya.
lakukan sesuai dengan kemampuan. Jadi bukan berarti tidak menghormati tamu ketika kita hanya nyuguhan dengan cai gentong misalnya, kalau zaman dulu mah gitu, dengan air putih aja. Ya air putih ya itu udah memuliakan tamu ketika yang kita miliki hanya gitu. Artinya tidak baik juga kalau karena ingin memuliakan tamu kemudian kita sendiri dibuat sengsara. Artinya ngutang-ngutang gitu ya, yang ngutang-ngutang yang tidak ada jaminannya di kita gitu. Ngutang tuh kalau misalnya ke warung hanya ngutang, ngutangnya 10.000, tapi harta kita tidak ada yang menjadi jaminan untuk bisa membayar hutang tersebut. Ya itu namanya tetap aja namanya memaksakan diri. Tidak baik, tidak Islam, tidak. Lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Yang ada pada kita, ya, lakukanlah semaksimal mungkin. Begitu, sekali lagi mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita sekalian. Yang paling utama tadi, yang kita paling dari itu adalah menjaga lisan. Itu sangat susah. Paling gampang mengucapkannya, tapi sangat sulit mengamalkannya. Hanya pertolongan Allah yang memberikan kita bisa melakukan. Dan mari kita, salah satu usaha kita untuk menjaga hati kita akhiri taklim ini. Nggak ada diskusi ya. Nah, saya mau hadir maulid di Al-Musli. Di Al-Musli itu setiap bulan Rabiul Awal buat maulid, biasanya maulidan setiap malam, Pak. Karena saya sekarang jarang ke Al-Musli, sekarang juga masih kerasa sakit. Mumpung keluar dari rumah, mumpung dekat, saya mau hadir maulidan itu jam 9 biasanya mulai ada waktu adanya. Ya, mumpung ada yang menyelenggarakan maulidan, saya berjanji ya. Kita manfaatkan. Kalau mah aja di rumah sendirian mah susah, walaupun kitab naya dan bacanya juga bisa sebenarnya gitu. Tapi kalau tidak ngumpul, tidak berjamaah ya jadi berat. Jadi kita akhiri dengan zikir Maulana Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina syafi'ina wa karimina maulana Muhammad sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala wa sallallahu alaihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Hamdan hamdan syakirin hamdan laqin wa laqad majidah ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wal afat wa tabdilana biha jami'al hajat wa tuqalna biha min as-sayyi'at wa biha taqa'na darajat wa tuballighuna biha as-salihah jami' khairat fi hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma salli ala sayyidina syaitan wa ala sayyidina qulibana. Allahumma salli niyatana wa hasin maqasidana. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika ya Allah min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma asturna bi sitrikal jamil. Allahumma tawil umurana wa sahih azanana wa nawwir qulubana wa ahsin amalana wa sabbit imanana wa sirzaqana wa hilqaribna wa qiyam wa Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa hasyurna ma'al iman. Allahumma ja'al dina wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam qauman imanal mu'minin wa salamun alal muslimin wa sallallahu alaihi khasi'in wa rufa'ana bil mutawwaddi'in wa sujudana bil qadari wa niyatan mukhlisin wa amalan sholihin wa dzunubana ya Allah wa mustaghfirin wa hayatan ulama wa tashwada wa sunnatul jannah wa dinal jannah mal anbiya
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.